Halo sahabat Tax Prime, salam semangat untuk kita semua. Semoga sahabat Tax Prime selalu sehat dan tetap antusias dengan pemaparan kami mengenai pengetahuan perpajakan di Indonesia, yang pastinya sangat berguna bagi kita sebagai wajib pajak. Bersama saya Mandra Komara, selaku Tax Litigation and Dispute Director, kita akan membahas mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan. Pertama, mari kita simak mengenai pengertian dan ruang lingkup keberatan. Pada prinsipnya, keberatan merupakan upaya yang ditempuh wajib pajak yang merasa tidak atau kurang puas atas suatu surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak. Keberatan dapat diajukan oleh wajib pajak kepada Dirjen Pajak terhadap suatu ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Dasar hukumnya adalah Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang KUP. Dalam hal apa saja keberatan dapat diajukan? Keberatan dapat diajukan atas surat ketetapan pajak yang dimaksud mencakup surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT, surat ketetapan pajak nihil atau SKPN, dan pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga. Wajib pajak hanya dapat mengajukan keberatan terhadap materi atau isi dari surat ketetapan pajak yang meliputi jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, jumlah besarnya pajak, atau terhadap materi atau isi dari pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Sebagian besar wajib pajak melakukan proses keberatan karena surat ketetapan pajak yang dianggap tidak adil. Dan surat ketetapan pajak itu biasanya diterbitkan sebagai produk dari pemeriksaan pajak. Dalam hal ini, wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Dirjen Pajak melalui kantor pelayanan pajak di mana wajib pajak yang bersangkutan terdaftar. Ketentuan permohonan keberatan perpajakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202 Tahun 2015 tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan. Lalu, bagaimana syarat pengajuan serta tata cara penyampaian keberatan yang benar? Mari simak penjelasan dari Tax Prime berikut ini. Sebelum sahabat Tax Prime menyampaikan permohonan keberatan kepada Dirjen Pajak, penting bagi sahabat untuk mengetahui apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk menyampaikan surat keberatan. Adapun syarat pengajuan keberatan adalah: pertama, diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. 2. Wajib pajak mengemukakan jumlah pajak yang terutang, dipotong, dipungut, atau jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak yang disertai alasan. 3. Satu keberatan diajukan hanya untuk satu surat ketetapan pajak, untuk satu pemotongan pajak, atau satu pemungutan pajak. 4. Wajib pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar, paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau verifikasi sebelum surat keberatan disampaikan. 5. Surat keberatan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasa dengan melampirkan surat kuasa khusus. 6. Diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal 1 untuk SKP, sejak SKP dikirim, atau tanggal pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga, kecuali keadaan di luar kekuasaan wajib pajak. 7. Wajib pajak tidak mengajukan permohonan pasal 36 KUP, yaitu pengurangan atau penghapusan sanksi, dan pengurangan atau pembatalan SKP atau STP. Terkait jangka waktu yang kami sampaikan sebelumnya, jangka waktu pengajuan keberatan adalah 3 bulan. Apabila permohonan keberatan diajukan lewat dari 3 bulan,
maka dapat dikatakan permohonan keberatan wajib pajak tidak memenuhi syarat formal, kecuali terdapat keadaan di luar kekuasaan wajib pajak seperti 1. Bencana alam, 2. Ada kebakaran, 3. Huru-hara atau kerusuhan massal, 4. Diterbitkan SK pembetulan secara jabatan yang mengakibatkan jumlah pajak yang masih harus dibayar yang tertera dalam SKP berubah, 5. Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Dirjen Pajak. Kemudian, apabila syarat-syarat tersebut telah dipenuhi oleh wajib pajak, bagaimana cara penyampaian surat permohonan keberatan? Wajib pajak dapat menyampaikan surat keberatan kepada Dirjen Pajak melalui kantor pelayanan pajak di mana wajib pajak yang bersangkutan terdaftar dan atau pengusaha kena pajak dikukuhkan. Penyampaian surat keberatan dapat disampaikan melalui kantor pos atau secara langsung dan bisa juga dengan cara lain, yaitu melalui ekspedisi atau kurir serta e-filing. Setelah surat keberatan disampaikan, wajib pajak akan menerima bukti penerimaan surat atau bukti penerimaan elektronik sebagai bukti bahwa wajib pajak benar telah mengirimkan atau menyampaikan surat keberatan kepada Dirjen Pajak. Nantinya, permohonan wajib pajak tersebut akan diteliti terlebih dahulu oleh Dirjen Pajak untuk ditentukan apakah dapat diproses lebih lanjut atau tidak. Apabila surat keberatan wajib pajak memenuhi syarat, maka surat keberatan wajib pajak akan diproses sampai dengan diterbitkannya surat keputusan keberatan. Namun, apabila surat keberatan wajib pajak tidak memenuhi syarat atau masih terdapat kesalahan dalam pembuatan surat pengajuan keberatan, Dirjen Pajak tidak serta-merta akan menolak pengajuan keberatan tersebut. Dalam hal ini, wajib pajak akan diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 2 PMK 9 tahun 2013. Adapun perbaikan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal SKP dikirim. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga sebagaimana disebutkan dalam persyaratan di atas. Lalu, bagaimana jika selama 3 bulan tersebut wajib pajak tidak melakukan perbaikan? Maka, pengajuan keberatan wajib pajak tidak dapat dipertimbangkan oleh DJP. Dan DJP tidak akan menerbitkan surat keputusan keberatan. Hal tersebut akan disampaikan oleh DJP melalui surat secara tertulis. Dampaknya ialah sengketa tersebut tidak dapat diajukan ke proses selanjutnya, yaitu proses banding. Dalam praktiknya, karena satu hal dan lainnya, sahabat Taxframe dapat saja mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan kepada Dirjen Pajak. Tentu, terdapat sejumlah syarat yang harus sahabat penuhi terlebih dahulu. Nah, kali ini Taxframe akan menjelaskan tata cara pencabutan permohonan keberatan. Untuk diingat, pencabutan pengajuan keberatan hanya dapat dilakukan sebelum diterimanya surat pemberitahuan untuk hadir atau SPUH oleh wajib pajak. Wajib pajak menyampaikan pencabutan permohonan keberatan ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar dengan tembusan kepada Dirjen Pajak dan Kepala Kantor Wilayah DJP yang merupakan atasan Kepala KPP. Wajib pajak harus membuat permohonan pencabutan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasa dengan melampirkan surat kuasa khusus. Surat permohonan yang disertai alasan pencabutan harus menggunakan format sesuai dengan contoh dalam lampiran 3 PMK 9 tahun 2013. Adapun jangka waktu penyelesaiannya paling lama 5 hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan pencabutan keberatan. Selanjutnya, Dirjen Pajak wajib memberikan jawaban atas permohonan tersebut. Jawaban dapat berupa surat persetujuan atau penolakan yang dibuat dengan menggunakan format sesuai dengan lampiran 4 PMK 9 tahun 2013. Namun perlu diperhatikan, terdapat konsekuensi hukum yang timbul akibat pencabutan pengajuan keberatan tersebut. Pertama, wajib pajak tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar. Kedua,
khusus untuk pencabutan pengajuan atau keberatan yang terkait dengan masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak 2008 dan sesudahnya, maka pajak yang masih harus dibayar dalam SKPKB, SKPKBT, yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan menjadi utang pajak sejak tanggal penerbitan SKP. Lebih lanjut, jangka waktu pelunasan pajak yang masih harus dibayar dalam SKPKB atau SKPKBT, yaitu 1 bulan sejak tanggal penerbitan SKPKB atau SKPKBT. Apabila dalam jangka waktu tersebut wajib pajak belum melunasi utang pajak, atas keterlambatan tersebut dapat dikenai sanksi administrasi pajak berupa bunga. Oke, sahabat Tax-Frame. Selain memahami ketentuan dan syarat-syarat pengajuan keberatan, sahabat juga perlu memahami alur penyelesaian sengketa pajak di level keberatan. Alur penyelesaian keberatan diri ini diatur dalam PMK 9 tahun 2013 tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan. Pertama, wajib pajak perlu mengetahui terlebih dahulu kewenangan Dirjen Pajak dalam proses keberatan ini, yaitu 1. Dirjen Pajak dapat meminjam buku, catatan, data, informasi kepada wajib pajak melalui surat permintaan peminjaman buku, catatan, data, atau informasi. 2. Dirjen Pajak dapat meminta wajib pajak memberikan keterangan melalui surat permintaan keterangan. 3. Meminta keterangan atau bukti kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak melalui surat permintaan data atau keterangan. 4. Dirjen Pajak juga diperbolehkan untuk meninjau tempat wajib pajak termasuk tempat lain yang diperlukan. 5. Melakukan pembahasan dan klarifikasi dengan wajib pajak melalui surat panggilan. 6. Melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain guna mendapatkan data atau informasi yang objektif untuk dijadikan dasar dalam mempertimbangkan keputusan keberatan. Dengan wewenang tersebut, Dirjen Pajak dapat menganalisa permohonan keberatan wajib pajak berdasarkan keterangan atau data atau informasi sebagaimana Tax-Frame paparkan sebelumnya. Berdasarkan pasal 14 PMK 9 tahun 2013, terdapat beberapa poin penting mengenai dokumen atau data yang dapat dipertimbangkan atau tidak dipertimbangkan lagi oleh Dirjen Pajak dalam proses penyelesaian keberatan, yaitu pertama, pembukuan catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang diminta pada saat pemeriksaan tetapi tidak diberikan oleh wajib pajak tidak dapat dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan, kecuali pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain tersebut berada di pihak ketiga dan belum diperoleh wajib pajak pada saat pemeriksaan. Kedua, dalam hal terdapat pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang tidak diminta pada saat pemeriksaan, tetapi diperlukan dan diminta oleh Dirjen Pajak serta diberikan oleh wajib pajak dalam penyelesaian keberatan, maka pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang diberikan oleh wajib pajak tersebut dapat dipertimbangkan. Ketiga, dalam hal terdapat pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang tidak diminta pada saat pemeriksaan dan keberatan, tetapi diberikan oleh wajib pajak dalam penyelesaian keberatan, maka pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang diberikan oleh wajib pajak tersebut dapat dipertimbangkan. Untuk memeriksa pengajuan keberatan wajib pajak, Dirjen Pajak akan meminta data, informasi, dan keterangan dari wajib pajak. Terkait hal tersebut, wajib pajak harus memenuhi peminjaman data dan atau permintaan paling lambat 15 hari kerja setelah tanggal surat permintaan peminjaman data atau surat permintaan keterangan dikirim. Apabila wajib pajak tidak meminjamkan sebagian atau seluruh buku, catatan, data, dan atau informasi, tidak memberikan keterangan yang diminta sampai dengan 15 hari kerja tersebut, maka Dirjen Pajak akan menyampaikan surat permintaan pinjaman yang kedua
dan atau surat permintaan keterangan yang kedua. Lebih lanjut, wajib pajak harus memenuhi peminjaman dan atau permintaan yang kedua tersebut paling lama 10 hari kerja setelah tanggal surat peminjaman dan atau permintaan yang kedua dikirim. Selama proses keberatan, otoritas pajak akan meminta informasi atau meminjam dokumen dari wajib pajak seperti Taxframe paparkan sebelumnya. Pemberian informasi atau dokumen dari wajib pajak ini penting bagi otoritas pajak sebelum menerbitkan surat keputusan atau SK keberatan. Namun, proses keberatan tetap dilanjutkan sesuai dengan data yang ada, walaupun wajib pajak tidak memenuhi permintaan informasi atau dokumen tersebut. Walau demikian, sebelum menerbitkan surat keputusan keberatan, otoritas pajak juga akan meminta wajib pajak untuk hadir guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatan wajib pajak melalui penyampaian surat pemberitahuan untuk hadir atau SPUH. Dalam hal wajib pajak hendak menyampaikan penjelasan atau informasi tertulis tambahan, sepanjang surat keputusan keberatan belum diterbitkan, wajib pajak diperkenankan untuk menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis untuk melengkapi dan atau memperjelas surat keberatan yang telah disampaikan sebelumnya. Secara definisi, surat pemberitahuan untuk hadir atau SPUH adalah surat yang disampaikan kepada wajib pajak yang berisi mengenai pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk hadir dalam waktu yang telah ditetapkan guna memperoleh keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai hasil penelitian keberatan dari tim peneliti keberatan. Penyampaian SPUH kepada wajib pajak ini akan dilampiri dengan pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan dan formulir surat tanggapan hasil penelitian keberatan. Daftar hasil penelitian keberatan merupakan bentuk draft perhitungan koreksi fiskal menurut otoritas pajak. Daftar tersebut tidak bersifat final dan bukan merupakan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Oleh sebab itu, wajib pajak diberikan kesempatan untuk memberikan ketanggapan dan hadir untuk membahas hasil penelitian keberatan tersebut. Wajib pajak diberi kesempatan untuk menanggapi secara tertulis sesuai formulir terlampir disertai buku, catatan, data, atau informasi yang mendukung uraian dalam tanggapan tertulis tersebut dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah tanggal SPUH dikirim. Seperti Taxframe sampaikan sebelumnya, bahwa keterangan mengenai hari tanggal, waktu, tempat untuk pertemuan juga tercantum dalam SPUH. Apabila wajib pajak hadir, sesuai pasal 15 ayat 3 PMK 9 tahun 2013, pemberian keterangan dari wajib pajak atau pemberian penjelasan oleh otoritas pajak akan dituangkan dalam berita acara kehadiran. Sebaliknya, dalam hal wajib pajak tidak menggunakan hak untuk hadir, yang diberikan melalui penerbitan SPUH tersebut, otoritas pajak juga akan membuat berita acara ketidakhadiran dan proses keberatan tetap diselesaikan tanpa menunggu kehadiran wajib pajak. Proses penyelesaian keberatan ini sendiri memakan waktu 12 bulan sejak tanggal terima surat keberatan oleh Dirjen Pajak sampai dengan diterbitkannya surat keputusan keberatan yang berdasarkan laporan penelitian keberatan. Baiklah, sahabat Taxframe, untuk tahap akhir dari paparan materi keberatan ini adalah mengenai sanksi administrasi. Dalam hal surat permohonan keberatan wajib pajak diproses oleh Dirjen Pajak harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan wajib pajak paling lama 12 bulan sejak saat diterimanya surat keberatan. Keputusan atas keberatan tersebut dapat berupa 1. Mengabulkan sebagian, 2. Mengabulkan seluruhnya, 3. Menolak, 4. Menambah membesarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar. Dalam hal permohonan keberatan dinyatakan dikabulkan sebagian atau ditolak, maka wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Nah, sebelum berlakunya Undang-Undang
Nomor 7 tahun 2021 tentang HPP, yaitu Harmonisasi Peraturan Perpajakan, besarnya sanksi administrasi atas ditolaknya permohonan keberatan ditentukan sebesar 50%. Namun, besaran sanksi administrasi berupa denda tersebut mengalami penurunan menjadi 30% saat Undang-Undang HPP mulai berlaku. Besaran sanksi tersebut dihitung dari jumlah pajak berdasarkan pada keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Adapun ketentuan mengenai sanksi administrasi denda tercantum dalam pasal 25 ayat 9 Undang-Undang KUP sebenarnya telah diubah tadi dengan Undang-Undang HPP. Bunyi ketentuan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Namun demikian, sanksi administrasi berupa denda tidak dikenakan apabila wajib pajak bermaksud untuk mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan tersebut. Pernyataan tersebut sebenarnya tertuang dalam pasal 25 ayat 10 Undang-Undang KUP yang berbunyi, dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda 30% sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 tidak dikenakan. Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak, dikabulkan sebagian atau menambah jumlah pajak yang harus dibayar, dan wajib pajak tidak mengajukan permohonan banding, maka jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan harus dilunasi paling lama 1 bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan. Baiklah sahabat Tax Prime, itulah pemaparan Tax Prime mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan berdasarkan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku sampai dengan perubahan-perubahannya. Kemudian kita akan ke materi selanjutnya, yaitu mengenai permohonan pengurangan, penghapusan, pembatalan SKP atau STP. Sebagai wajib pajak yang patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, tentunya kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang diatur dalam pasal 36 Undang-Undang KUP. Oke sahabat, pasal 36 Undang-Undang KUP merupakan dasar hukum dari proses pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak. Berdasarkan pasal 36 ayat 1 Undang-Undang KUP, Dirjen Pajak karena jabatan atau ke atas permohonan dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena khilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. Mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar, mengurangkan atau membatalkan surat tagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 yang tidak benar, atau membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan dan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak diatur dalam PMK nomor 8 tahun 2013. Kemudian, sanksi apa saja yang dapat diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan? Dalam praktik dapat ditemukan sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak tidak tepat karena ketidaktelitian petugas pajak yang dapat membebani wajib pajak yang tidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan. Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangkan sanksi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena khilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
Lalu, apa saja mengenai permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak? Untuk mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak, terdapat syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi wajib pajak. Apabila memenuhi syarat dan ketentuan tersebut, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak kepada Dirjen Pajak sesuai dengan tata cara yang ditetapkan. Atas sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau SKP, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak pada SKP apabila memenuhi kondisi sebagai berikut. 1. Tidak diajukan keberatan. 2. Diajukan keberatan, tetapi dicabut oleh wajib pajak, dan Dirjen Pajak telah menyetujui permohonan pencabutan wajib pajak tersebut. 3. Tidak diajukan permohonan pengurangan pembatalan SKP yang tidak benar, atau diajukan tetapi dicabut, atau 4. Tidak sedang diajukan permohonan pembatalan SKP hasil pemeriksaan, atau diajukan tetapi dicabut oleh wajib pajak, atau ditolak oleh Dirjen Pajak. Selanjutnya, sanksi administrasi yang dapat dikurangkan atau dihapuskan berdasarkan permohonan wajib pajak adalah sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak atau STP. Permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. 1. STP tersebut tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar. Atau 2. STP diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar, tetapi dicabut oleh wajib pajak. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar. Sebenarnya, semua SKP dapat diajukan pengurangan atau pembatalan kecuali surat ketetapan pajak yang terbit berdasarkan pasal 13A Undang-Undang KUP. Permohonan pengurangan dapat dilakukan jika wajib pajak berpendapat bahwa surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh pemeriksa perhitungannya tidak benar. Permohonan pembatalan dapat diajukan jika wajib pajak berpendapat bahwa surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh pemeriksa tidak seharusnya diterbitkan. Adapun ketentuan mengenai pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar adalah sebagai berikut. 1. Tidak diajukan keberatan. 2. Diajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan. 3. Tidak diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atau diajukan tetapi dicabut. 4. Tidak sedang diajukan permohonan pembatalan SKP hasil pemeriksaan atau verifikasi atau diajukan tetapi dicabut atau ditolak. Pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar tidak dapat diajukan dalam hal surat ketetapan pajak tersebut diajukan keberatan tetapi dicabut oleh wajib pajak. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak atau STP. STP apa saja yang dapat diajukan pengurangan atau pembatalan atas STP tidak benar? 1. STP yang tidak benar yang terkait dengan penerbitan SKP. 2. STP yang tidak benar selain STP yang terkait dengan penerbitan SKP. STP yang dapat dikurangkan adalah STP dengan jumlah sanksi administrasi yang tidak benar. STP yang dapat dibatalkan adalah STP yang seharusnya tidak diterbitkan. Sebelum kita mengajukan pengurangan atau pembatalan atas STP yang tidak benar, kita perlu tahu ketentuan-ketentuan apa saja yang harus dipenuhi agar surat permohonan kita dapat diproses. Ketentuan untuk mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar adalah sebagai berikut. Atas STP yang terkait dengan penerbitan SKP, 1. Tidak diajukan keberatan atau diajukan keberatan tetapi dicabut oleh wajib pajak dan DJP telah menyetujui permohonan pencabutan wajib pajak tersebut atau diajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan. 2. Tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar atau diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar tetapi dicabut oleh wajib pajak. Kemudian,
Untuk STP, selain STP yang terkait dengan penerbitan SKP, ketentuannya adalah 1. Tidak diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. 2. STP tersebut diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tetapi dicabut oleh wajib pajak. Sahabat Tax Prime, selanjutnya kita akan membahas mengenai pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau SKP dari hasil pemeriksaan. Pada pasal 36 ayat 1 huruf D Undang-Undang KUP mengatur bahwa wajib pajak dapat mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak untuk membatalkan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPHP, pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak. Hasil pemeriksaan yang tidak dapat diajukan permohonan pembatalan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2013 adalah SKPKB yang diterbitkan berdasarkan ketentuan pasal 13 Undang-Undang KUP, SKPKBT yang diterbitkan berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat 3 Undang-Undang KUP, dan SKPLB yang diterbitkan berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat 2 Undang-Undang KUP. Lalu, bagaimana ketentuan yang mengatur mengenai pembatalan hasil pemeriksaan atau SKP dari hasil pemeriksaan? Wajib pajak hanya dapat mengajukan pembatalan apabila SKP tersebut 1. Tidak diajukan keberatan. 2. Tidak diajukan permohonan pengurangan penghapusan sanksi administrasi, tetapi dicabut oleh wajib pajak atau diajukan namun dicabut. 3. Tidak diajukan permohonan pengurangan penghapusan sanksi administrasi atau diajukan namun dicabut. Namun, wajib pajak tidak dapat mengajukan permohonan pembatalan dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan atau diajukan keberatan tetapi dicabut oleh wajib pajak. Selanjutnya, agar permohonan wajib pajak dapat diproses oleh DJP, permohonan tersebut harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, yaitu 1. Satu permohonan hanya untuk satu surat ketetapan pajak atau SKP, atau surat tagihan pajak atau STP. Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. 3. Mengemukakan jumlah sanksi administrasi, jumlah pajak yang terutang, menurut wajib pajak dengan disertai alasan. 4. Permohonan harus disampaikan ke KPP terdaftar. Serta 5. Surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasa dengan melampirkan surat kuasa khusus. Apabila wajib pajak yang mengajukan permohonan yang kedua, terdapat syarat tambahan yang harus dipenuhi yaitu 1. Dalam jangka waktu 3 bulan, paling lama 3 bulan, sejak surat keputusan Dirjen Pajak yang pertama, atas permohonan yang pertama dikirim, kecuali terdapat keadaan di luar kekuasaan wajib pajak. 2. Tetap diajukan terhadap SKP atau STP yang telah diterbitkan SK Dirjen Pajak terhadap permohonan yang pertama. Baik, setelah sahabat Tax Prime memahami ketentuan dan syarat dalam pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan SKP atau STP yang tidak benar, dan pembatalan hasil pemeriksaan atas SKP atau SKP dari hasil pemeriksaan, selanjutnya surat permohonan tadi bisa sahabat Tax Prime sampaikan dengan cara sebagai berikut. Pertama, surat permohonan dapat disampaikan melalui pos. Setelah wajib pajak mengirim surat permohonan melalui pos, maka wajib pajak akan mendapatkan bukti pengiriman surat sebagai bukti penyampaian dokumen kepada DJP. Kedua, wajib pajak bisa menyampaikan surat permohonan secara langsung ke KPP terdaftar atau tempat PKP dikukuhkan dengan menerima bukti penerimaan surat sebagai bukti penyampaian dokumen kepada DJP. Dan ketiga, wajib pajak dapat menyampaikan surat permohonan dengan cara lain, seperti ekspedisi atau jasa kurir, serta e-filing. Wajib pajak akan menerima bukti pengiriman surat ekspedisi atau jasa kurir, atau bukti penerimaan elektronik secara e-filing, sebagai bukti penyampaian dokumen kepada DJP. Setelah permohonan terima,
Dirjen Pajak akan melakukan penelitian atau pengujian atas permohonan yang diajukan wajib pajak. Jika permohonan tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan, maka Dirjen Pajak akan menerbitkan surat pengembalian permohonan. Pada surat permohonan pertama, jika tidak memenuhi persyaratan, wajib pajak dianggap belum mengajukan permohonan. Jika tidak memenuhi ketentuan, wajib pajak tidak dapat mengajukan permohonan kembali. Pada surat permohonan yang kedua, yaitu jika tidak memenuhi persyaratan, wajib pajak masih dapat mengajukan permohonan kedua sepanjang belum lewat 3 bulan dari SK yang pertama. Jika tidak memenuhi ketentuan, termasuk jangka waktu 3 bulan, wajib pajak tidak dapat mengajukan permohonan kembali. Permohonan dapat diajukan 2 kali, kecuali untuk permohonan pembatalan hasil pemeriksaan atau SKP dari hasil pemeriksaan yang hanya dapat diajukan 1 kali. Selanjutnya, sahabat Tax Prime, apabila surat permohonan sahabat diproses oleh Dirjen Pajak, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu dalam prosesnya, apabila surat permohonan wajib pajak memenuhi ketentuan dan persyaratan, Dirjen Pajak dapat 1. Meminta pembukuan, pencatatan, dokumen sebagai dasar pembukuan, pencatatan, data, atau informasi. 2. Meminta keterangan tambahan lainnya. Dan 3. Mempertimbangkan pembukuan atau pencatatan, dokumen sebagai dasar pembukuan atau pencatatan, data atau informasi, serta keterangan tambahan yang diberikan dalam proses penyelesaian permohonan. Surat keputusan harus diterbitkan paling lama 6 bulan sejak tanggal permohonan diterima. Apabila telah melewati jangka waktu tersebut, permohonan akan dianggap dikabulkan. Selanjutnya, keputusan atas permohonan tersebut dapat berupa mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, atau menolak. Sedangkan untuk keputusan atas permohonan pembatalan hasil pemeriksaan atau SKP hasil pemeriksaan, keputusannya berupa mengabulkan atau menolak. Baiklah, para sahabat Tax Prime sekalian, itulah pemaparan Tax Prime mengenai penyelesaian keberatan dan permohonan pengurangan, penghapusan, dan pembatalan STP atau SKP berdasarkan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku. Bagi sahabat Tax Prime yang memiliki kendala dalam menghadapi sengketa perpajakan ataupun hendak mengajukan pertanyaan terkait pengajuan keberatan atau permohonan pengurangan, penghapusan, dan pembatalan STP atau SKP, silakan dapat langsung mengajukan pertanyaan pada sesi tanya jawab. Atau sahabat Tax Prime juga dapat menghubungi kami di Gedung Graha TTH, Jalan Guru Mugni nomor 106, Setiabudi, Jakarta Selatan, serta website kami di www.taxprime.net. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Terima kasih atas kehadiran dan antusias sahabat Tax Prime.